Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif adalah benang sari dan putik. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar bagian-bagian bunga. Yang pertama ada kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Kemudian ada kepala sari, tangkai sari. Ada kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari ini yang merupakan sel kelamin jantan. Sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat kelamin betina pada tumbuhan terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Contoh bunga sempurna adalah bunga mangga dan bunga jeruk. Sebuah bunga disebut bunga tidak sempurna jika suatu bunga tersebut hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contoh bunga tidak sempurna adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah. Nah, inilah yang akan kita nikmati nanti. Lihat gambarnya, silahkan kalian perhatikan ya. Penyerbukan pada tumbuhan dapat terjadi dengan sendirinya atau tanpa melalui perantara yang biasa disebut dengan kleistogami. Penyerbukan dapat pula terjadi dengan bantuan perantara. Kita akan belajar macam-macam penyerbukan. Yang pertama, berdasarkan perantaranya, penyerbukan dengan bantuan perantara dibedakan menjadi 4 macam, yaitu anemogami, hidrogami, antropogami, ziodiogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya yang terjadi pada tanaman jagung. Hidrogami merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan air. Contohnya pada tanaman ganggang. Silakan kalian perhatikan dan kalian teliti gambar-gambar berikut.
Antropogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau dengan perantara manusia. Contoh tanaman yang mengalami penyerbukan antropogami adalah tanaman vanili dan salak. Terakhir, zooidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Lihat gambarnya, ada yang dibantu oleh kupu-kupu, burung, ataupun kelelawar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan bantuan hewan antara lain melati dan mawar. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon atau sepohon. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.